Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saifiani Fardayunisa. Saya mahasiswa dari Universitas Singapura Bangsa Karawang, jurusan Pendidikan Matematika, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Saya dari kelas 2A dengan NPM 2010631050140. Video kali ini merupakan tugas dari mata kuliah Sejarah Matematika dengan dosen pengampu Ibu Atin Warmi, MPD. Biografi tokoh matematika Al-Khawarizmi. Al-Khawarizmi memiliki nama lengkap Muhammad bin Musa Al-Khawarizmi. Beliau sering juga dikenal sebagai Algoritmi, Algorismi, Al-Khawarizmi, dan sebutan lainnya. Julukan beliau adalah sebagai Bapak Aljabar dan Bapak Matematika. Beliau lahir di Khawarizm yang sekarang di kota Khiva di Uzbekistan pada tahun 780 Masehi dan wafat di Baghdad pada tahun 850 Masehi. Berikut di atas saya adalah kota Khawarizm yang sekarang menjadi kota Khiva di Uzbekistan dan sampingnya adalah kota Baghdad di Turki. Perjalanan hidup dan karya Al-Khawarizmi. Keluarga Al-Khawarizmi merupakan turunan Persia yang telah menetap di Khawarizm. Namun dari beberapa catatan sejarah diketahui bahwa beliau ketika kecil pindah bersama keluarganya ke selatan dari kota Baghdad. Sehingga di Baghdad inilah Al-Khawarizmi semangat dalam menuntut ilmu dan mulai meniti karirnya sebagai seorang matematikawan. Hingga pada saat ia remaja, tepatnya di masa Khalifah Harun al-Rasyid pada tahun 786 sampai 809 Masehi. Di masa Khalifah Abbasiyah al-Ma'mun yang dikenal masa keemasan ilmu pengetahuan di daerah Arab, pada masa itu terdapat Bait al-Hikmah yang menjadi pusat penelitian. Al-Khawarizmi bergabung bersama cendekiawan yang lain di Bait al-Hikmah ketika berusia 20 tahun. Bait al-Hikmah adalah lembaga penerjemahan, pusat penelitian ilmu pengetahuan, juga sebagai perpustakaan besar yang didirikan pada masanya. Tempat tersebut menjadi ruang perkumpulannya para ilmuwan. Bait al-Hikmah disebut juga sebagai Wisma Kearifan atau House of Wisdom di kota Baghdad. Sejak pertama kali diangkat menjadi anggota di Bait al-Hikmah, Al-Khawarizmi bekerja sebagai ilmuwan. Di sana, ia terus belajar banyak ilmu pengetahuan, terutama ilmu alam dan ilmu matematika. Semasa hidupnya, Al-Khawarizmi terus mengabdi dalam bidang pendidikan dan juga riset keilmuan. Hal itu membuatnya sangat terbuka dalam sumber-sumber ilmu pengetahuan dari manapun, baik itu Yunani, India, bahkan Romawi. Selain menjadi bagian dari Bait al-Hikmah, beliau juga bekerja di sekolah kehormatan di Baghdad. Di sanalah beliau banyak menulis berbagai gagasan dan mempublikasikan buku ilmu pengetahuan baik di bidang matematika, astronomi, sejarah, maupun geografi, termasuk mempelajari terjemahan literatur Sanskerta dan Yunani. Al-Kitab Al-Mukhtasar fi Hisab Al-Jabar wal Muqabalah. Karya pertama beliau yang merupakan buku pertama yang menjelaskan mengenai konsep aljabar, solusi sistematik dari linear, dan notasi kuadrat. Berkat karya tersebutlah beliau dijuluki sebagai Bapak Aljabar. Buku tersebut terdiri atas 3 bagian, yakni yang pertama, dasar teoritis aljabar, yang kedua, geometri pengukuran panjang, luas, dan volum, dan yang terakhir, yang ketiga, mengenai warisan dan matematika hukum waris Islam. Di atas ini merupakan buku bagian dari Al-Kitab Al-Mukhtasar fi Hisab Al-Jabar wal Muqabalah. Karyanya ini tidak terlepas dari pemikiran ilmuwan Yunani yang bernama Diopantus. Berangkat dari karya Diopantus tersebut, Al-Khawarizmi menemukan banyak permasalahan dan kesalahan yang cukup sulit untuk dipahami. Dari situlah Al-Khawarizmi mulai memperbaiki dan menyempurnakan aljabar. Ia mengembangkan tabel rincian trigonometri
yang memuat fungsi sinus, kosinus, tangen, kotangen, juga konsep diferensiasi. Hasil pemikiran beliau dalam buku aljabar ini dianggap sebagai revolusi besar dalam bidang matematika. Beliau berhasil mengintegrasikan konsep-konsep geometri dari matematika Yunani kuno ke dalam konsep matematika yang baru. Pemikirannya menghasilkan sebuah teori gabungan yang memungkinkan bilangan rasional, irasional, dan besaran-besaran geometri diberlakukan sebagai objek-objek aljabar. Kitab Al-Jam'ah wal Tafriq bi Hisab Al-Hind. Al-Khawarizmi juga berkontribusi terhadap cabang aritmatika. Buku ini dikenal sebagai buku ilmu pengetahuan pertama yang ditulis menggunakan sistem bilangan desimal. Teori yang dibahas dalam buku tersebut merupakan titik awal penyeimbangan ilmu matematika dan sains, dan dari buku tersebut juga lah cikal bakal dari algoritma muncul. Di Eropa, karyanya banyak ditranslasikan ke bahasa Latin sebagai algoritmi dan algorismi, sehingga di literatur barat, Al-Khawarizmi dikenal sebagai algoritmi. Sebutan inilah yang kemudian digunakan untuk menyebutkan konsep algoritma yang ditemukannya perhitungan logaritma yang sekarang banyak dipergunakan terutama di bidang komputer sains dan engineering yang berasal dari hasil pemikiran beliau. Selain itu, matematika biner yang digunakan dalam pemrograman juga didasari dari konsep algoritma Al-Khawarizmi. Perkembangan yang semakin maju dari komputer digital dan pemrograman tak terlepas dari pemikiran beliau yang menjadi gerbang kemajuan. Kata algoritma sendiri yang kita kenal sebagai merupakan kata yang diambil dari kata algorismi yang dilatinisasi dalam namanya. Al-Khawarizmi diperkirakan wafat sekitar tahun 850 Masehi. Semasa hidupnya, banyak bidang dari ilmu pengetahuan yang juga terpengaruh dari hasil pemikirannya. Seperti pada bidang geografi, beliau menyempurnakan peta Ptolemus dalam karya yang berjudul Kitab Surah Al-Ad, yang menurut Paul Gales, hal ini sangat bermanfaat untuk menentukan posisi kita dalam kondisi yang buruk. Pengaruh Al-Khawarizmi. Yang pertama, menentukan konsep aljabar yang berisi mengenai persamaan linear dan kuadrat. Lalu yang kedua, menemukan konsep dasar algoritma melalui pembahasan aturan aritmatika. Selanjutnya yang ketiga, membuat tabel perhitungan astronomi guna mengukur jarak dan kedalaman bumi. Yang keempat, mempopulerkan kembali penggunaan angka 0 dan mengenalkan notasi desimal dan tanda negatif pada bilangan. Selanjutnya yang kelima, model pembuatan peta dunia yang digunakan para ahli geografi barat dalam menggambarkan peta. Selanjutnya yang keenam, menemukan konsep alat petunjuk waktu dengan bayang sinar matahari dalam buku Sundials. Dan yang terakhir, yang ketujuh, masih banyak lagi karya-karya beliau semasa hidupnya yang mempengaruhi ilmu pengetahuan saat ini. Selain ahli matematika, Al-Khawarizmi juga seorang ahli geografi, ahli astronomi, ahli astrologi, ahli sejarah, bahkan teori mengenai seni musik dan lukis yang beliau tuliskan dalam bukunya. Thank you for your attention. Semoga ilmu yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.